hak dasar untuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak migran. Tapi kita tidak bicara soal regulasi bagaimana anak-anak migran bersama orang tuanya mau beradaptasi dengan regulasi di Republik Indonesia. Kami rasakan di Makassar, kita telah mencoba memberi pelayanan, tapi mereka sulit untuk adaptasi dengan regulasi pemerintah daerah. Mereka kecenderungannya sesuai dengan apa yang ada dari negaranya masing-masing. Ini juga masalah yang harusnya kita bahas, bahwa jangan cuma pemerintah Indonesia diminta membuat regulasi-regulasi untuk mereka melayani mereka, tapi mereka juga harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang kita miliki. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan regulasi pendidikan yang kita miliki, berdasarkan hak-hak yang diatur, kita menganut sekarang ini pembiayaan pendidikan dengan sistem dana biaya operasional sekolah atau dana BOS untuk layanan pendidikan dasar dan BOP untuk usia PAUD. Persoalannya adalah mereka ini tidak akan mungkin terdata di Dapodi, dan yang bisa dialokasikan anggaran dana BOS dan BOP itu adalah yang terakomodir di dalam Dapodi kita. Nah, sekarang untuk PPDB 2019 nanti ini kami telah menerima regulasi, ada Pak nanti mungkin bisa mengurai berdasarkan Permendikbud yang baru. Kita harus berdasarkan zonasi domisili. Satu. Yang kedua, dengan menggunakan NIK atau nomor induk keluarga atau menggunakan kartu keluarga. Mereka ini tidak punya kartu keluarga. Nah, maka akan ketemu lagi dengan masalah-masalah lapangan. Yang ketiga, persoalan bahasa. Mereka, guru-guru kita mungkin ada yang bisa bahasa asing, tapi mereka mungkin tidak begitu cepat memahami bahasa. Maka IOM juga mungkin nanti diminta untuk bagaimana mereka mengedukasi dalam hal bahasa. Kemudian mungkin ada yang sudah paham lagi bahasa Indonesia, guru-guru kita lagi yang tidak bisa memahami bahasa dari negaranya, karena negara mereka ini berasal dari berbagai negara. Memang tidak gampang juga menangani. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, kalau nanti dilakukan ini penerimaan peserta didik baru domisili, kami di Makassar dominannya ada di satu kecamatan namanya Kecamatan Tabalan Rea. Di situ ada 800 lebih, hampir 1000 di situ pengungsi. Kalau semuanya diakomodir di Kecamatan Tabalan Rea, akan problem bagi penduduk lokal atau warga negara asli Indonesia, karena kita nanti akan kesulitan ruang kelas untuk menampung semua mereka ini. Banyak hal yang terkait, tapi kami juga ingin melaporkan bahwa kami telah membangun sinergi dalam berbagai hal, termasuk untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal penataan lingkungan, kami telah ikut bersinergi, libatkan mereka untuk penanaman mangrove di pesisir Makassar. Kita juga ikutkan mereka dalam kegiatan-kegiatan interaksi sosial dalam hal kebersihan lingkungan dan wilayah tempat tinggal mereka. Dan yang terakhir ini saya mau sampaikan untuk biaya-biaya operasional mereka ini. Ada di antara mereka yang tidak tercover di IOM. Nah, kemarin pada saat ada pengungsi Rohingya, itu terpaksa kita pemerintah kota mengembangkan kepada teman-teman kita pemerintah kecamatan untuk membangun sinergi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini problem-problem juga yang nanti kita bisa pikirkan, karena tidak bisa segampang itu pemerintah daerah tiba-tiba mengalokasikan anggaran untuk melayani mereka. Karena kalau kita tiba-tiba mengalokasikan anggaran tanpa melalui pembahasan melalui prosedur pembahasan anggaran, kita juga akan ketemu dengan masalah-masalah hukum. Saya kira ini juga perlu dipertimbangkan. Terima kasih.